adik-adik sekolah minggu Kia Kega, apa kabar? Nah, jumpa lagi sama kakak Yemi. Pada pagi hari ini kita sudah siap mau memuji Tuhan kan? Kita tahu kan kalau hari ini adalah hari Minggu, dimana kita anak-anak sekolah minggu datang ke rumah Tuhan secara onsite maupun online untuk kita sekolah minggu. Paling senang kalau sudah hari Minggu kita bisa sama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga kalau onsite ketemu di gereja sama teman-teman kita bisa main, bisa mewarnai dan lain-lain. Begitu banyak aktivitas kita pada hari ini di hari Minggu. Oke, adik-adik sekolah minggu yang baik hati, pagi hari ini sebelum kita masuk di dalam sekolah minggu, kakak Yemi mau ajak adik-adik berdoa terlebih dahulu ya. Yuk lipat tangannya, matanya ditutup, ikuti kakak Yemi dengan suara yang keras. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu sudah duduk diam, manis untuk kami boleh memuji, mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak-kakak yang melayani pada hari ini ya Bapak. Berkati juga teman-teman kami yang hari ini mungkin belum bisa datang ke gereja, tapi kami ada di rumah. Tapi kami juga bersyukur kami melalui ibadah online ini kami boleh bersekolah minggu bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dalam namamu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa. Sekarang kita memuji Tuhan yuk. Oh iya, kakak punya 2 lagu loh. Itu loh lagu yang kingkong badannya besar. Nah, pasti adik-adik semua tahu lagu ini. Dan lagu yang kedua adalah lagunya tangan di pinggang adik-adik apa? Ya bener, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Kalau happy kita cemberut atau senyum. Senyum. Yuk kita mau nyanyi lagu ini. Kingkong badannya besar dan happy ya ya ya. Let's go. Lehernya panjang, kakinya pendek.
Hai adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, yuk Kakak Yemi ajak adik-adik kita berdoa lagi. Mari kita lipat tangan, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar lagi hari ini di sekolah minggu kami. Di kelas kecil, kami mau diajar untuk kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan juga mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami semua agar kami boleh dimengertikan dengan pemikiran yang sederhana di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kali ini Kakak Yemi mau bercerita tentang firman Tuhan yang Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai adik-adik. Nah, yuk kita simak adik-adik ya. Adik-adik duduk yang manis semuanya. Dengerin Kakak Yemi bercerita ya. Pada waktu itu bangsa Israel masih berjalan di padang gurun ya adik-adik ya. Mereka minum, haus, panas ya. Mereka melanjutkan perjalanan lagi. Wah, berjalan terus dan berjalan terus. Mengikuti Musa dan Harun adik-adik. Menuju negeri yang dijanjikan Tuhan. Nah, pada suatu hari, sampailah nih mereka di kaki sebuah gunung. Wah, yang namanya Gunung Sinai adik-adik. Gunung apa? Gunung Sinai. Ya, benar Gunung Sinai. Tempat itu mereka berhenti dan Musa menyuruh mereka mendirikan kemah. Jadi mendirikan kemah nih. Ayo kita dirikan kemah di gunung ini katanya. Terus sementara itu Musa naik ke atas gunung adik-adik. Musa naik ke atas gunung untuk bertemu dengan Tuhan. Wah, dia mau berdoa. Nanti aku kembali ya, dia bilang sama bangsa Israelnya. Terus Musa dia bilang begitu kepada bangsa Israel, aku akan naik ke puncak gunung dan nanti aku akan kembali ke bawah katanya gitu kan ya. Terus mereka bilang mengangguk. Oke, iya katanya. Terus akhirnya memandang Musa naik ke puncak gunung. Wah, mereka tahu pasti Tuhan akan memberitahukan sesuatu kepada Musa. Terus akhirnya suatu hari Musa turun dari gunung adik-adik. Nah, udah Musa turun, bangsa Israel menyambut dengan Musa. Hai Musa udah kembali Musa. Mereka sangat senang sekali adik-adik. Terus Musa, apa yang Tuhan mau bicara sama kita semua bangsa Israel di sini? Mereka begitu antusias nanya kepada Musa. Ada apa ya Musa? Tuhan mau bicara apa sama kita? Katanya gitu kan. Terus langsung Musa bilang gini. Tuhan berkata katanya, akulah yang sudah menolong kamu keluar dari Mesir, kata Tuhan gitu. Aku yang akan menjaga kamu di perjalanan dan memberi kamu air, minuman, kata Musa. Bangsa Israel tuh ngangguk-ngangguk. Oh iya. Terus mereka ingat semua itu. Oh, mereka bersyukur karena Tuhan begitu baik adik-adik. Terus apalagi yang dikatakan oleh Tuhan katanya? Tanya sama Musa. Tuhan bilang, kalau kamu mau mendengar apa yang Tuhan katakan dan mau melakukannya, maka kamu akan menjadi kesayangannya Tuhan. Katanya gitu. Terus apa kamu mau? Katanya gitu. Jadi Musa bilang sama bangsa Israel, kalau kamu mau menjadi anak kesayangannya, kamu mau nggak? Gitu loh, menjadi anak kesayangan Tuhan. Mereka bangsa Israel bilang, mau katanya gitu. Akhirnya dengar baik-baik ya kata si Musa nih. 3 hari lagi itu Tuhan akan datang bertemu denganmu. Hah? Di gunung ini, yaitu di Gunung Sinai adik-adik. Bangsa Israel kaget adik-adik. Bertemu dengan kita. Wah, katanya. Mereka sampai terkejut. Tapi apa yang kami akan lakukan Musa? Katanya gitu. Terus tanya mereka ya. Kata Musa, jangan berbuat jahat. Jangan berbuat jahat. Pakailah pakaian yang bersih. Karena
kita akan bertemu dengan Tuhan adik-adik. Baiklah, kata jawab mereka. Wah, setelah bilang baiklah jawab mereka, lalu bangsa Israel itu mempersiapkan diri adik-adik. Mandilah mereka, cuci pakaian mereka, lalu mereka menantikan kedatangan Tuhan. Nah, 1 hari, 2 hari, pada hari yang ketiga adik-adik, pagi-pagi benar, ketika bangsa Israel bangun dari tidur, tiba-tiba mereka mendengar suara guruh, kilat, dan bunyinya bunyi trompet yang sangat keras. Wah, ada bunyi trompet juga. Bangsa Israel terkejut. Wah, Tuhan datang, kata mereka. Tuhan datang, ya. Mereka tidak berani keluar adik-adik dari kemahnya. Tapi Musa mengajak mereka, ayo kita keluar dan mendekati Gunung Sinai. Wah, bangsa Israel keluar adik-adik, memandang Gunung Sinai. Terus tampak di puncak gunung, di puncak guruhnya itu kilat dan awan tebal. Aduh, mereka gemetar dan mereka gemetar sekali sampai ketakutan. Aduh, ada kilat, awannya tebal seperti mau hujan adik-adik. Terus mereka takut sekali. Mereka jauh-jauh, gak berani deket adik-adik. Tapi tiba-tiba kilat dan guruhnya itu dan gluduknya itu berhenti adik-adik. Tidak ada suara lagi. Tenang sekali. Wah, saat itu Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Mereka bisa mendengar suaranya dengan telinga mereka. Akulah Tuhan Allahmu, kata Tuhan bilang gitu, yang menolong kamu keluar dari bangsa Mesir. Dari Mesir, bangsa Israel tunduk dan mendengarkan dengan hormat. Mereka tunduk, ya, tunduk dengan hormat. Karena itu kamu harus menyembah, berbakti kepada aku saja, kepada Tuhan, dan tidak kepada patung-patung yang lain. Terus jangan memakai namaku dengan tidak benar. 1 hari dalam seminggu kamu tidak boleh bekerja, tapi istirahat dan berbakti kepadaku. Harus ibadah adik-adik ya. Hormati dan turuti ayah dan ibumu. Wah, terus ingat, jangan menyakiti atau membunuh orang lain. Suami dan istri, setialah pada pasanganmu masing-masing. Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan ingin segala sesuatu milik orang lain. Bangsa Israel mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mereka berkata kepada Tuhan, kami mau melakukan itu, Tuhan, kami mau. Terus akhirnya setelah itu Musa naik lagi ke atas gunung. Di sana Tuhan menuliskan semua perintahnya pada 2 loh batu. Ada loh batu ya adik-adik. Di sana Tuhan menuliskan 10 perintah Tuhan di sana. Jadi supaya bangsa Israel itu ingat. Ya, kadang-kadang kita manusia sering lupa kalau nggak ditulis ya adik-adik ya. Lalu Musa membawa batu itu untuk disimpan baik-baik. Nah adik-adik, terus berikutnya, wah adik-adik, jadi cerita ini menggambarkan kepada kita bahwa kita anak-anak sekolah minggu harus taat kepada perintah Tuhan ya, kepada perintah Tuhan adik-adik ya. Seperti bangsa Israel, dia bilang iya aku mau taat, dia bilang gitu, perintah Tuhan ya. Jadi kita harus menghormati ayah ibu, harus mengasihi saudara kita, tidak boleh membunuh dan lain-lain ya. Jadi Tuhan ingin kita mengasihi orang lain dan jangan menyakiti orang ya, jangan menyakiti mereka. Kadang-kadang ketika kita lagi berkelahi nih sama satu sama lain, kita kadang-kadang saling menyakiti adik-adik. Wah, kalau lagi berantem sama kakak, berantem sama adik, pokoknya yang penting gue menang. Gak boleh ya, gak boleh adik-adik. Jadi itu seperti firman Tuhan pada hari ini mengatakan bahwa Tuhan berkata gak boleh sakiti teman-temanmu, gak boleh, harus sayang sama orang tua dan lain-lain ya.
nggak boleh membunuh. Tuhan ingin ayah dan ibu kita harus setia kepada pasangannya, harus saling sayang papa dan mama ya, papi dan mami ya. Terus kita juga nggak boleh mencuri. Nah, kalau begitu adik-adik, di sini dikatakan kita harus menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, kita mau belajar terus untuk kita menjadi anak yang makin lebih baik lagi. Kalau lebih baik lagi jadi anak yang good dan 2 jempol. Oke adik-adik, kita akhiri pelajaran sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini adik-adik boleh menerimanya dengan hati yang penuh sukacita, bahwa kita harus taat pada orang tua, sayang kepada Tuhan Yesus, nggak boleh menyakiti orang lain, dan juga kita nggak boleh saling berkelahi dan lain-lain ya adik-adik. Oke, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini kami sudah belajar tentang firman Tuhan dari perjanjian lama, tentang Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel tentang hukum-hukum 10 perintah Tuhan. Kiranya kami anak-anak sekolah minggu kelas kecil boleh mengerti apa yang disampaikan oleh dari Kakak Yemi pada pagi hari ini, dan itu boleh menjadi sesuatu yang bekal bagi kami Bapak di saat kami masih kecil. Kami percaya firman ini boleh tertanam dalam hati kami. Terima kasih Bapak, dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.